cerita rokok kan? Udah tahu kan? Belum? Belum. Diceritakan, nggak tersinggung kan? Jadi ternyata Pak, waktu dulu semua di surga dikeluarkanlah iblis, nggak mau dia sujud kepada Adam, dikeluarkanlah dia dari surga. Di surga nggak ada kotoran, sendawanya seperti kasturi, tak ada buang air besar, buang air kecil. Begitu dilepas dari surga, dia buang air kecil Pak, buang air kecil iblis. Dari bekas buang air kecil ini tumbuhlah dia, tumbuhlah tanaman yang namanya tembakau. Tembakau Pak. Maka satu-satunya daun yang ada sifat kencingnya tembakau Pak. Bapak buat jengkol, durian, daunnya tak ada sifat kencing di sana. Zat enzim kencingnya itu. Tapi tembakau ada Pak. Makanya tembakau nggak mau dimakan babi Pak. Coba Bapak ikat tembakau 5 kilo, kangkung 5 kilo, kol 5 kilo, kasih ke babi. Sekejap kangkung dan kol habis Pak. Babi nggak disentuh, menyentuh oleh tembakau Pak. Nggak disentuh dia itu Pak. Jadi heran kalau satu orang merokok di depan babi, babinya heran. Kau lebih buruk dari aku, kata babi. Iya, makanya ngeri Pak, ngeri. Dan yang paling ngeri orang yang merokok susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, susah. Makanya iblis dengan setan bertengkar. Ini dalam kitab ada Pak, kencing itu memang dalam kitab Kasyaful Abrar namanya. Ada kitab masalah rokok kan, asal usulnya kencing iblis Pak. Tumbuh itulah daun tembakau. Bertengkar. Jadi orang yang merokok nggak pernah digoda iblis. Datang setan, iblis kata dia, kenapa kau nggak goda orang merokok? Cemana aku goda, kencingmu aja dimakannya, kata dia. Ngapain digoda lagi Pak, kencingnya dimakan? Maka tuan-tuan yang mulia, jangan sepelekan amal. Kemudian hati-hati dalam beramal. Siwak ini ngeri Pak. 70 kali lebih baik kualitas sholat daripada tidak bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kewajibkan ini. Subhanallah. Dan dengan inilah kekuatan orang-orang kufar, ketakutan tatkala mereka tengok sahabat bersiwak dengan kayu. Mereka tengok umat Islam telah makan kayu. Mereka asah gigi-gigi mereka untuk menerkam kita, kata mereka. Jadi jangan sepelekan amal. Mau tidur, naik kendaraan, pakai baju, motong kuku, jangan sekali-kali menyepelekan amal. Yang ketiga, satu orang wanita ahli ibadah, dia mengurung kucing sehingga kucingnya mati. Kata Nabi, wanita itu ahli neraka. Jadi kita tidak tahu Pak, amalan mana yang disukakan Allah waktu kita beramal. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, inilah tadi yang dikatakan di awal-awal, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa mengerjakan amal-amal kebaikan, baru hidupnya baik. Jadi kebaikan kita ini bergantung dengan amal kita. Dan bumi ini baik atau tidak bergantung amal kita. 3 kerajaan Islam sebelum Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama Walid rajanya. Walid ini sukanya infrastruktur, bangunan, rumah mewah, tilenya dari mana, marmernya dari mana, semua ini Pak. Dulu dari emas biasa, piring dari emas biasa Pak. Jadi jangan katakan dulu zaman kuno, bukan zaman batu, bukan. Mengukir gunung itu luar biasa mereka Pak. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, di zaman Walid, bangunan-bangunan megah-megah. Pembicaraan cuma bangunan. Rumahmu berapa, dari mana tailnya. Ini yang terjadi di bumi Pak. Pembicaraan bumi waktu itu bangunan-bangunan. Maka dikala ini tidak ada nusratullah, tidak ada keberkahan di bumi, karena penduduk bumi sibuk dengan bangunan-bangunan.
meninggal Walid. Raja berikutnya Hisham. Hisham ini sukanya perempuan sama makanan. Jadi yang dia prioritaskan jenis-jenis makanan, menu apa, minuman apa, dan perempuan-perempuan. Sekarang kan sudah dipadu itu kan. Zaman Walid sama Hisham dipadu sekarang Pak. Infrastruktur bangunan-bangunan, jenis-jenis makanan, perempuan-perempuan, murah ya. Meninggal Hisham. Raja berikutnya Umar bin Abdul Aziz. Anak cucunya Umar. Cucu Umar bin Khattab. Sukanya apa? Sukanya Umar bin Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Sukanya tahajud, membantu orang miskin. Emas milik istrinya anak Marwan bin Malik nggak perlu sama dia, kasih Baitul Mal. Tahajud, baca Quran. Ini kesukaan rajanya. Maka pembicaraan di bumi pun itu. Kau tadi malam tahajud, udah sholat duha belum? Di pasar sudah sholat duha belum? Maka Bapak yang dimuliakan Allah, karena penduduk bumi pembicaraan dan amalnya baik, dikala itulah domba dengan serigala bisa makan di tempat yang sama. Domba dengan serigala bisa makan di tempat yang sama karena amalan bumi baik. Dikala itu Baitul Mal tidak bisa dikeluarkan Pak. Penuh Baitul Mal, tak ada orang yang merasa miskin. Satu hari diumumkan, siapa saja yang menginginkan Baitul Mal maka diberikan. Keliling Pak, Baitul Mal diumumkan. Tak ada orang yang mau kecuali menjelang maghrib. Satu orang kata, saya mau menikah besok, perlu uang untuk walimatul urus. Dikasih Pak satu. Yang lain tidak ada yang merasa miskin. Coba di Batang Toru diumumkan, hari ini Baitul Mal Batang Toru dibagi-bagikan. Seketika Pak habis Baitul Mal karena semua merasa miskin. Premium subsidi sebentar habis Pak. Pergi ke Sidimpuan, setelah jam 4 antri mobil, sekejap habis premium subsidi. Kenapa? Mobil-mobil mewah pun merasa miskin, hadirin yang mulia. Tapi kalau sudah hidup agama, dia sembunyikan kemiskinan dia kepada makhluk, kemiskinan dia kepada Allah, karena hati dia tidak miskin. Kapan itu datang? Kalau kita semua umat Islam dengan bermacam-macam elemen masyarakat yang berbeda-beda bersatu untuk apa? Wal hafizuna li hududillah, bersatu memelihara hukum Allah. Sehingga apa? Tatkala ada umat Islam tertindas, ada perasaan kita merasakannya. Dikala ada orang Islam susah, ada perasaan kita di dalamnya. Timbul satu umat yang ada perasaan. Sekarang tidak. Kalau yang meninggal NU, aku kan Muhammadiyah, terserah ngapain aku sholatkan, kata dia. Nauzubillah. Padahal syahadatnya sama Pak. Yang berbeda cuma cabangnya. Akarnya sama, dua, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berbeda cuma cara sholatnya, yang berbeda baca Qur'annya. Kan ada jenis-jenisnya kan. Wadduha kata dia kan. Apa kita salahkan? Apa kita salahkan Pak? Wadduha. Kita wadduha kita salahkan? Jangan. Ilmu kita berbeda Pak, tapi syahadat kita sama. Jadi tanamkan perasaan umat. Sehingga apa? Perjuangan kita semua sama. Bapak-bapak yang di sini cari nafkah, perjuangannya sama. Ulama-ulama kita yang di pondok pesantren, perjuangannya sama. Umara-umara kita perjuangannya, tujuannya apa? Lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Sehingga apa? Agama hidup di pemerintahan, agama hidup di perusahaan, agama hidup di industri-industri. Bila agama hidup, barulah datang keberkahan. Allah lantik pemimpin yang amanah, timbul kasih sayang. Berjalan satu orang wanita dari sana Yaman ke Madinah tanpa pendamping malam hari, selamat. Itulah kenyamanan Pak. Berjalan satu orang wanita dari sana Yaman ke Madinah, tidak ada pendamping di malam hari, bisa selamat Pak. Sekarang subhanallah, istri kita, anak kita di samping kita nggak terjamin keselamatannya. Kenapa? Keadaannya belum memungkinkan, belum ada keberkahan. Tapi kalau kita berjuang,
kita berjuang dengan porsi kita masing-masing tanpa menyalahkan yang lain, kecuali memang sudah bertentangan dengan syariat, akidah bertentangan, baru perjuangan kita berbeda. Tapi kalau masih sama syahadat kita, insya Allah mari kita berjuang sama-sama dengan porsi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kepahaman, sehingga 3 tadi selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerjakan apa yang ada, jangan tunggu besok. Apa yang sekarang buatlah dia. Semua amal yang dibuat Nabi, doa bangun tidur, tahajud, baca Quran, membuang duri di dalam, doa motong kuku, menghidupkan, semua kita buat amal mulai dari sekarang. Dan yang terakhir hadirin yang mulia, jangan kita merasa puas dengan amal, apalagi merasa kita dengan amal itulah kita akan masuk surga. Akhir, mari sama-sama kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.